أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan semangat kami berlangkah mencari Pendidikan Indonesia melahirkan generasi cerdas mulia dengan berbekal semangat kami melangkah mencari Tuhan dan tekad membaca. Dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, bergabung dengan SDIT Alam dan TKIT Permata di Sumberjo. Dan ini awal yang baik tadi disampaikan oleh Ustaz Rama. Semoga ini bukan awal dan ini akan terus ya kita laksanakan, karena memang salah satu kewajiban kita sebagai guru SDIT ini dan bergabung di lembaga jaringan sekolah terpadu itu harus lebih pintar, peningkatan mutunya harus lebih ya untuk guru-gurunya. Insya Allah ini akan terus kita laksanakan. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Ustadz dan Ustadz sekalian, bagaimana kabar iman Ustadz dan Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah masih beriman tetap istiqomah. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah ya, iya. Masih beriman dan masih istiqomah, tetap semangat. Allah Akbar. Karena ini penting sekali pesan yang harus kita terus ingat dan kita sampaikan kepada guru-guru kita, pada anak didik kita. Yang terpenting itu bukan kesehatannya, yang terpenting itu bukan kegiatan sehari-hari, tapi yang jauh lebih penting adalah iman. Jika imannya selesai dan tuntas, insya Allah semuanya akan selesai dan tuntas. Yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT Permata di Sumberjo dan SDIT Alam dan Ustadzah ya. Ini kemarin dulu itu kami sampaikan SDIT Alam itu harus punya ustadz di sini, apalagi setelah tahun depan sudah kelas 4 ya, harus ada sosok bapak yang hadir membersamai anak-anak, karena ini berhubungan dengan psikologis. Kalau anak laki-laki sering bergaul dengan perempuan itu di masa balik itu nanti dampaknya luar biasa. Jadi harus ada sisi-sisi begitu. Karena ini sunnatullah yang harus kita bangun. Insya Allah semoga nanti penerimaan guru baru rekomendasinya harus ada ustadz yang hadir di sini untuk membersamai anak-anak khusus untuk muslim. Baik sekalian, terima kasih atas waktunya. Kami diberikan kesempatan untuk hadir di Sumberjo. Dan kegiatan ini sebenarnya rekomendasi dari hasil raker kemarin ya, dari lembaga di bawah naungan Yayasan Bina Umat, bahwa salah satu rekomendasi rakernya itu guru-guru wajib mendapatkan materi tentang budaya positif. Harapan kami materi ini nanti akan menjadi materi, salah satu materi pembekalan pembinaan guru baru, pembekalan guru baru itu budaya positif. Dan ini sangat penting yang wajib diketahui oleh semua guru ya, baik TK, SD, SMP, dan SMA. Walaupun nanti mohon maaf mungkin karena mungkin saya tidak begitu menguasai TK ya, tapi pola manajemennya dan sebagainya itu bisa diterapkan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Budaya positif ini kami dapatkan pada saat mengikuti
calon guru penggerak ya. Alhamdulillah saya ya sebenarnya tidak ada niat ya untuk mengikuti itu ya, iseng-iseng saja gitu. Penasaran sih sebenarnya. Saya penasaran seperti apa sih sebenarnya pendidikan Merdeka Belajar di Mas Menteri itu kayak apa. Penasaran itu saja sebenarnya. Sehingga ada program calon guru penggerak yang itu sekarang sudah angkatan ke-7 sebenarnya. Jadi setiap angkatan itu tidak harus mampir di setiap kabupaten, kan seluruh Indonesia. Di Bojonegoro itu hanya angkatan 5 dan angkatan ke-7. Setelah ini ada lagi kayaknya, kan 8 dan sebagainya, tapi tidak sering. Jadi kalau ada kesempatan, jika ada peluang, harus diikuti, ini gratis kok. Dan tidak bayar itu. Ya hanya iseng saja mengerjakan esai, habis itu lolos, habis itu terus diwawancara. Diwawancari, misalnya wawancara itu orang Batak itu, murah sekali itu wawancara itu. Terus habis itu micro teaching biasa saja. Kita sebagai guru kan biasa gitu. Kita diwawancarai pengalamannya itu ya cerita biasa saja mengalir. Terus micro teaching itu ya kita sebagai guru kan biasa kita ngajar. Jadi tidak perlu disiapkan yang berlebihan, santai saja. Alhamdulillah lolos. Waktu itu di Desa Permata hanya saya ya angkatan ke-7. Namun dibuka lagi angkatan ke-7 tahap kedua, akhirnya usulan nanti yang masuk di Desa Permata. Sekarang alhamdulillah ada lagi 2 yang masuk. Jadi nanti ketika ada kesempatan untuk diikuti agar kita wajib dari kepala sekolah ya, tidak usah berpikir sejauh itu. Yang penting wawasannya bertambah dan bermanfaat untuk mutu lembaga gitu. Kalau memang nanti kita ditargetkan dari kepala sekolah kan ya siap-siap saja ya, tidak perlu khawatir dan sebagainya, insya Allah. Tapi kalau swasta kan pertimbangannya banyak, tidak hanya kalau negeri kan mungkin otomatis jadi kepala sekolah. Tapi kalau swasta kan pertimbangan dari yayasan, pertimbangan dari BPI-nya, tarbiyahnya kan juga banyak. Jadi tidak usah khawatir. Nah ini materi tentang ada 3 materi, ada 3 modul sebenarnya di dalam guru bergerak itu. Ini baru modul 1 baru selesai modul 1. Ada pretest dan post-test. Nah salah satu materi yang menarik itu budaya positif. Kalau yang lain itu menurut saya biasa-biasa saja ya, kayak nanti saya sampaikan sekilas saja materi tentang secara umum dalam guru penggerak itu materi apa saja. Dan dari materi yang bagi saya ya yang sangat menarik dan harus disampaikan ke guru-guru ya budaya positif ini yang paling menarik. Dan kebetulan ini juga menjadi tugas kita ketika nanti di guru penggerak itu dilaporkan. Makanya nanti live streaming itu bermanfaat bagi saya juga dan saya sekalian gitu. Sebenarnya untuk SDIT tapi kan ini tidak apa-apa bisa gitu. Yang penting bisa dimanfaatkan, dikirimkan di LMS itu selesai. Ya. Sekalian, ini adalah materi yang lokakarya diseminasi ya, budaya positif yang wajib diikuti diketahui oleh semua guru. Sebelumnya sudah mendapatkan stikilat masing-masing ya, sudah bisa diklik ya, bisa diklik. Di masing-masing mendapatkan stikilat, silakan diambil satu. Silakan. Kami ingin mengetahui suasana hati Ustadzah sekarang di sini ya, dalam bentuk gambar. Kira-kira suasana hatinya seperti apa? Bebas gambarnya, yang penting mewakili suasana hati. Bisa makanan, biasanya kalau suka makanan. Diceritakan dengan teman sebelahnya dulu. Oh sudah, dan didoakan. Konsentrasi yuk mulai. Baik, sekalian terima kasih. Nanti ini ya, artinya saya menyampaikan materi sekaligus namanya energizer ya. Kalau ada lagi tropik gitu atau speaking sih sebelahnya bersama. Tapi bahasa dia itu energizer. Energizer itu kan flow, sifatnya flow, artinya apa? Kadang guru atau mungkin peserta seminar atau pelatihan atau anak-anak itu kan pasti bosan ya di menit-menit tertentu ketika kita mengajar. Maksimal itu nggak sampai 30 menit, 15 menit itu mereka konsentrasinya sudah hilang. Makanya kadang harus dibandingkan lagi dengan begitu. Itu harus sering-sering begitu. Ini nanti sebagian sedikit saya ingin menyampaikan agar juga bisa dipraktekkan ketika di kelas-kelas. Terus sekalian materinya modul 1 ya, yang kami dapatkan ini sebenarnya ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi
konsepnya IKM Mas Menteri itu dasarnya itu dari Ki Hajar Dewantoro. Ya karena beliau itu kan tokoh nasional dan tokoh pendidikan di Indonesia. Walaupun sebenarnya ada tokoh yang lain yang lebih lama dibanding Ki Hajar Dewantoro. Siapa itu? Iya sih, Ahmad Dahlan. Ya, si Ahmad Dahlan itu punya sekolah namanya apa? Muhammadiyah. Kalau Ki Hajar Dewantoro punya sekolah namanya apa? Taman Siswa sekarang masih ada enggak? Kalau Muhammadiyah? Nah, itu kan artinya sebenarnya kalau seandainya dijadikan kita ini ya, kita adil gitu. Ya Muhammadiyah dan Ahmad Dahlan itu harus juga dijadikan rujukan pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya kan ya lagi-lagi kalau bicara pendidikan itu kan bicara pemerintah, bicara siapa yang berkuasa, siapa yang mendukung siapa gitu, sehingga Ki Hajar Dewantoro menjadi dasar tokoh yang untuk menyiapkan guru. Tapi prinsipnya tidak ada masalah, semua pasti ada kelebihan kekurangannya dan pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil. Namun ketika kita membaca dasarnya dari orang-orang yang banyak itu ya, kita harus punya prinsip ya, tidak semua itu kita ambil ya, karena memang kadang ada beberapa yang tidak pas itu. Saya juga punya buku namanya namanya sejarah, yang saya lupa namanya itu. Ternyata Ki Hajar Dewantoro itu kan taman siswa itu untuk sekolah di kalangan priai saja, di kalangan priai. Tapi kalau Muhammadiyah itu kan seluruh golongan dan tokoh masyarakat, orang-orang bisa sekolah di situ. Itu kan cenderung feodal jadi kalau pemikirannya di Ki Hajar Dewantoro, tapi prinsipnya tidak masalah. Makanya saya pernah sering diskusi banyak terkait pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Terus yang berikutnya, materi yang berikutnya itu nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi seorang guru penggerak, kalau memang dibangun guru penggerak itu inginnya apa sih yang untuk menjadi guru penggerak itu apa yang dilakukan gitu. Itu disampaikan mindset ya dulu. Memang betul lebih kepada mindset, paradigma. Jadi ini penting sekali ya. Kita ini kan bergerak di sini itu kan karena kesadaran itu. Kalau kesadaran tumbuh itu karena mindset di dalam otak kita, karena kita sadar gitu untuk melakukan itu. Misalnya di sini berlama-lama itu kan punya kesadaran yang sudah lumayan gitu. Ini yang dibangun mindset dulu. Terus paradigma kerja ini metode. Terus yang berikutnya untuk mewujudkan itu baru budaya positif. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi ini sekalian secara umum materi tentang budaya positif ya kita terus. Saya coba membawa materi ini kepada seperti apa sih SIT kita. Ya, mari kita sampaikan ke guru yang mengikuti memberikan materi ini kepada SIT ya. Setiap materi yang kita berikan dari luar untuk SIT ini prinsipnya harus SIT. Sajikan, I internalisasi, D apa? Terapkan. Internalisasi itu tahu artinya apa? Sebelum muncul internalisasi itu dulu sejarahnya bukan internalisasi tapi apa? Tidak tahu? Islamisasi. Jadi sebelum ada kata-kata internalisasi itu dulu, saya mendapatkan materi SIT itu pertama kali namanya itu bukan internalisasi tapi islamisasi. Ya karena kita ingin membumi itu, kita terkesan internalisasi itu kan kesannya identitas nanti perawatan politik identitas sehingga dirubah menjadi internalisasi. Internalisasi itu kan artinya dibawa ke dalam diri kita. Diri kita sebagai seorang muslim itu apa ya? Islam itu islamisasi. Jadi ketika kita menyampaikan materi apapun itu, menyajikan materi apapun itu harus diislamisasi, dikaitkan dengan nilai-nilai yang tergantung terdapat di Al-Quran dan Sunnah. Internalisasi itu maksudnya begitu, dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga itu adalah terapkan. Nah, sehingga materi budaya positif ini nanti akan saya coba bawa ala SIT. Soalnya kalau tidak ala SIT punya khas. Ya nanti kalau tidak ada ala SIT ya seperti mereka gitu. Makanya materi apapun itu harus dibawa kepada ala SIT. SIT-nya prinsip SIT adalah SIT tersebut. Nah, kalau tadi polanya begitu, saya bawa ke pola SIT. Ya, kita ingat bahwa budaya visi sekolah ini dasarnya itu kan dari tiga ya. Yang pertama landasan ideologi. Terus kita harus hafal dan ayat-ayat ini ya. Ada 3 ayat ini harus benar-benar
membekas dan hafal, karena ini sebagai dasar kita dalam merancang program semangat untuk mewujudkan visi misi. Khususnya ada landasan ideologi yang penting ya. Terus yang kedua konsep pendidikan Islam. Minimal saudara harus tahu setiap siapa Ibnu Sina, bagaimana konsep pemikiran Ibnu Sina di pendidikan, dan Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Abdul Nasirullah, dan Daud Tauhid Isa yang bukunya semua ini. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu bukunya tentang mukadimah, bukunya setebal ini. Terus Al-Ghazali bukunya Tasyatul Nafs itu yang berjilid-jilid itu. Abdul Nasirullah itu yang bukunya, tahu enggak? Bukunya Tarbiyatul Awlad. Mestinya setiap sekolah harus punya buku ini ketika briefing pagi dibacakan. Nah itu harus. Terus Daud Tauhid itu bukunya tentang Tarbiyah Project. Bukunya Tarbiyah Project JST Jawa Timur sudah pernah menerjemahkan. Ini saya sudah punya bukunya. Kapan-kapan kita bisa membedah untuk menambah wawasan. Tentunya tujuan pendidikan nasional ya kita dapat dalam pasal 3 yang Undang-Undang 2003. Nah untuk mewujudkan itu endingnya itu visi sekolah masing-masing ya. Dan untuk mewujudkan itu semua itu perlu budaya positif. Nah apa itu budaya positif? Nah ini nanti kita bahas pertemuan hari ini sampai menjelang siang insya Allah. Baik lanjut sekalian. Nah ini sekilas agak blur ya pemikiran KAD ini antara kodrat alam, bahasanya natural normatif kalau menurut saya khawatir nanti kalau kita mendalami ini ya kita belum menyentuh nilai-nilai ketuhanan spiritual itu. Kodrat alam, kodrat zaman, menanam padi, menghamba pada anak, bahasanya kan begitu. Bahwa itu kemarin pada saat berat materi itu agak rame. Kok menghamba pada anak bahasanya itu. Walaupun mungkin artinya tidak seperti itu ya, tapi bahasa menghamba itu penentuan kata itu kita harus memperhatikan. Nanti kalau nggak pas itu kan juga nanti berkaitan masuk ke akidah. Budi pekerti, bermain, among, trino, trikon, triloka. Biasanya terkenal dengan pemikiran KHD itu apa? Engarso, Sungkulodo, Eng Madyo, Mangon Kaso, Tuturi Handayani. Ini yang terkenal yang jadikan dasar pendidikan Tuturi Handayani yang ada di logonya dinas itu. Nah ini pemikiran secara umum ya, ini saya tidak akan menyentuh itu, nanti ini panjang sekali. Yang berikutnya sekalian. Nah ini juga sekilas saya sampaikan ya. Jadi awal-awal dulu kami dibangun mindset benar-benar ya tentang guru penggerak, tentang guru penggerak diharapkan itu yang pertama mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Diharapkan memang begitu. Terus yang kedua reflektif, artinya melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Jadi refleksi ini ketika usaha mengajar ya di akhir itu harus ada refleksi, benar ada teori refleksi. Dulu pernah di SD pernah nggak saya sampaikan ada teori refleksi itu 321 itu. Tiga hal apa yang sudah kamu dapatkan, 2 hal apa yang ingin kamu ketahui, dan 1 hal apa yang kamu tanyakan. Intinya dari refleksi ini harapannya apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan materi itu gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Refleksi, pelajaran, dan ambil pelajaran, dan apa yang ingin kamu lakukan itu apa? Refleksi. Terus kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Ya ini kan bagian dari kolaborasi tadi. Terus inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikan dalam pembelajaran. Ya harus ada ide-ide baru. Satu metode belum tentu tepat untuk materi yang disampaikan. Banyak metode ya yang bisa kita sampaikan. Terus yang berikutnya berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Ini tentang guru penggerak. Nanti materinya bisa di-share sudah. Nanti berikutnya nah ini sekalian sebenarnya masih ada lagi kayaknya sebelum ini kayaknya masih ada kayaknya ada lagi peran guru penggerak. Nggak ada ya? Ada kayaknya peran.
Oh ya. Ya. Sebenarnya ada satu lagi kan. Itu ada satu peran setelah itu di dunia peran penggerak itu apa ya? Nanti hanya sekilas saja sih. Nah ini sekalian ya, goalnya Merdeka Belajar itu ini sebenarnya pemerintah itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus tahu baik semua jenjang TK, SD, SMP ini. Visi sekolah impian yaitu terwujud profil pelajar Pancasila ada 6 ya kayaknya ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini adalah Merdeka Belajar, tujuannya ini. Tetapi kalau JCT itu apa? Ada yang tahu? Kalau JCT itu untuk mewujudkan apa? SKL. Ya, oke, benar. Oke, benar. SKL yang benar. Jadi harus tidak boleh lupa ini. Ini adalah sesuatu yang bisa tetap ya. Jadi kalau walaupun ada berdebatasi tidak masalah, tetapi SKL itu yang paling penting. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita bandingkan sama sebenarnya semangatnya. SKL dan tujuan SKL hampir mirip sih sebenarnya. Itu bisa kita terapkan. Jadi ini tujuan goalnya pemerintah yang ingin dicanangkan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Namun kita adalah SKL. Kemarin yang ikut IKM, implementasi IKM dikaitkan dengan SKL siapa? Saya ikut mulai. Yang di mana? Bukan yang di Surabaya itu loh. TKT ada. Minggu kemarin kan ada dari satu sekolah yang isi itu loh. Ada yang TKT ada yang tidak ikut. Oh itu dikaitkan dengan SKL. Jadi kalau ada acara begitu ikut tuh loh. Bisa di SIT kok. TKT kenapa tidak ikut? Tidak tahu. Jumat Sabtu kemarin itu di Surabaya. Kemarin. Jumat Sabtu kemarin. Oh gitu tuh. TK enggak ya? Oh iya. Kalau yang enggak, Surabaya ya? Ya, online ya. Dikaitkan dengan SKL juga ya? Ya. Oh. Oh iya ingat saya. Yang berangkat dari Ustazah. Nah, lupa. Kenapa TK nggak ada ya? Padahal IKM juga sekali SID juga. Baik, ini tujuannya ini ya, goalnya. Berikutnya sekalian. Ya. Krik. Kenapa begitu ya? Atau pakai laptop saya? Oh, tadi katanya ada. Klik. Tadi belum selesai itu. Baik, materi kita hari ini ya tadi itu pengantar ya untuk karena memang itu penting harus disampaikan sebelum sampai ke budaya positif itu harus tahu tentang mau dibawa kemana sih materi ini begitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan mau dibawa kemana materi budaya positif. Nah materi kita hari ini itu sebenarnya ini sebenarnya kalau benar kan ideal ya tidak bisa satu hari atau dua materi. Kemarin saya mengikuti ini tuh bisa berbulan-bulan gitu. Karena memang ada tugas, ada workshop, ada macam-macam sebenarnya. Nanti kita coba kemas harapannya lebih efektif. Nah, budaya positif ini materinya ini ya ada 8 ya. Yang pertama disiplin positif. Dan nanti kita ingin menggali materinya. Terus yang kedua teori kontrol. Yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Ya, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Apa itu restitusi? Mungkin hal yang baru ya. Betul belum pernah dengar apa itu restitusi. Saya kira ini hal yang baru untuk kalian. Jelas ya. Terus dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bagian dari hukuman. Nah nanti kita sampaikan ini. Terus keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Yang 8 restitusi dan di dalam restitusi itu ada segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua apa ini? Menstandarkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini nanti kalau sampai ke 5 posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi itu nanti kita praktek. Ya ketika untuk menghadapi kasus nanti seperti apa? Teori ini sekali lagi ya sekalian ya. Teori ini itu dari dasarnya dari KHD dan dari penelitian alat barat. Ya semua itu saya ternyata mendapatkan materi ini waktu sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Kebetulan dulu itu pernah mengikuti sekolah guru ahli yang ada di Gresik itu selama 1 tahun. Beberapa guru-guru di Jawa Timur itu saya tertarik dan ternyata materinya sama. 10 tahun yang lalu itu sudah mendapatkan materi tentang restitusi ini, dan materi ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang besar ya di Indonesia itu. Jakarta International School, sekolah-sekolah yang besar itu sudah mendapatkan materi ini, dan rata-rata sekolah-sekolah swasta yang besar itu ketika merancang program itu ada filosofinya, dalam begitu filosofinya itu. Nah di Indonesia baru sekarang dikeluarkan, ya sebenarnya agak terlambat. Ada ini sebenarnya materi lama yang harus diberikan oleh semua sekolah ya. Nah ini budaya positif ya, nanti kita praktek. Berikutnya nah kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Nanti ternyata di dalam materi ini ada salah satunya IHF yang tadi yang pernah saya sampaikan. Saya kaget ternyata IHF itu masuk materi di sini itu akhirnya kemarin saya sampaikan Anda kok tertarik lebih mendalam karena memang materinya TGB ini saya sih melihatnya lebih ke kulit sebenarnya. Ulahnya kulitnya saja gitu, belum isinya gitu. Kan kalau ingin mendalami isi ya harus kita lebih mendalam. Baik, berikutnya. Baik, sekarang kita bermain-main lagi ya. Nah, ini ada tegas. Baik, sekarang ada musik dulu sekarang ya. Bayangkan lingkungan sekolah positif. Nah, ini tugasnya itu memejamkan mata. Ya, nanti ada instrumen yang sesuai. Kemudian bayangkan. Nanti saya 1 sampai 6 itu saya akan membacakan. Tapi posisinya matanya terpejam. Membayangkan suasana sekolahnya dan sebagainya. Silakan, ada musiknya nggak bisa didengarkan? Ini ada kabel antara, ada nggak? Lagu-lagu instrumen ada nggak di situ? YouTube. Terus selanjutnya kertas HVS-nya dibagi satu-satu, bisa ada yang bantu kertas HVS. Membayangkan lingkungan sekolah impian kita ini ingin seperti apa ya? Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap guru-gurunya? Bagaimana tutur kata gurunya? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap ustadz-ustadzah? Bagaimana pimpinan sekolahnya terhadap guru-gurunya? Ya, silakan membayangkan dari awal ketika berangkat sekolah, menyambut anak-anak, mengikuti kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai sore, dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, antar teman. Bayangkan. Kalau sudah selesai membayangkan, silakan bayangan-bayangan usaha itu tuangkan dalam bentuk gambar di kertas. Itu yang gambar. Coba disuruh bayangkan dulu. Jangan tulisan loh ya, untuk gambar ya tulisan dulu.
Kalau sudah selesai, akan berada pada album dengan yang digambar dengan ekspresi yang terbaik. Suasana sekolahnya, sikap gurunya, guru dengan siswa, sekolah antar siswa, kepala sekolah dengan gurunya, dengan wali muridnya, tidak ada apa. Sada, ini saya mau menceritakan sketsa yang saya buat. Penyanyi entah berapa tahun ke depan sekolah kita PKIT Permata Hadi Sumberjo itu memiliki bahan yang luas sekali. Ruang kelasnya itu banyak, jadi kita nggak bingung kalau mau tahun ajaran baru, kalau mau nambah rombel kira-kira nanti kita taruh di mana ya. Nanti ruangannya kurang nggak ya. Jadi kita nggak ada pikiran seperti itu, Mbak. Terus ruangannya banyak, halaman bermainnya luas. Ini saya menggambarkan ada kolam ikannya juga. Kolam ikan dulu, kolam renangnya belakangan. Kolam ikan dulu biar anak-anak bisa bermain-main dengan ikan seperti itu. Kenapa halamannya luas? Biar anak-anak ketika datang itu bisa bermain bebas dulu, nggak langsung masuk kelas seperti sekarang. Seperti itu. Siap. Selanjutnya di sini ada masjid juga kan. Ya, pengennya seperti itu kan. Kenapa? Karena kita kan pengen mendekatkan anak-anak ke masjid itu nih, mengenalkan anak untuk lebih dekat dengan masjid. Kalau di lingkungan sekolah kita belum ada masjidnya atau musola, kita kan juga agak kesulitan. Kalau mau ke masjid atau musola harus jalan-jalan dulu. Belum lagi kalau lingkungan di sekitarnya itu kurang mendukung. Nah, jadi nanti kita nggak bisa menjalankan program itu, mendekatkan anak-anak ke masjid itu nggak bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Selain halamannya luas, tanahnya luas, ruangannya banyak, muridnya tentunya juga lebih banyak lagi. Terus anak-anak yang pertama ustadzah dulu nih. Ustadzahnya itu karakternya positif semua, sabar, ramah, disiplin, bertanggung jawab, semua karakter positif ada di Ustadzah PKIT Permata Hadi Sumberjo. Bismillah, kita bisa ya teman-teman semuanya. Dan ketika ustadzahnya sudah berkarakter positif, insya Allah nanti anak-anak juga akan berkarakter positif seperti apa yang sudah dicontohkan oleh ustadz-ustadzahnya, seperti itu. Selain itu, hubungan dengan wali murid juga baik, komunikasi dengan wali murid juga aktif, komunikasi positif, jadi nanti kita bisa mengembangkan sekolah kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustadzah untuk waktunya. Ini ada sedikit gambar, saya agak ke tengah gini ya. Ada sedikit gambar. Ini saya mencerminkan lokasi di SDIT Alam. Oke, ini saya mencerminkan lokasi di SDIT Alam. Ini yang pertama ada seperti ini. Yang pertama ada jalan raya. Ini pinginnya karena kita sudah ada jembatan, kita pinginnya gapuranya itu sudah ada tulisannya SD ataupun tulisan yang maksudnya sesuai dengan lembaga kita, karena kita belum ada izin ya Ustadzah ya, mohon doanya. Jadi seperti itu, ada tulisan gapuranya yang sudah resmi, tulisan misalnya SDIT Alam Permata Hadi Sumberjo. Dan ini pinginnya ini ada kalinya ini kita manfaatkan itu seperti
seperti apa ya, ada kan kali yang di daerah-daerah yang maksudnya sudah terawat, itu nanti bisa dibuat kolam ikan ataupun apa, kita manfaatkan seperti itu. Habis itu ada pagarnya ini juga pagar yang pinginnya permanen, jadi kalau karena kita masih tahapnya merintis, jadi pagarnya masih bambu, pinginnya seperti itu. Habis itu di sebelah kanan gapura itu, karena ini juga kadang kita sering ngobrol sama anak-anak itu pingin kapan tuh ada lapangan bola, kapan ada lapangan basket, kapan ada lapangan voli, seperti itu. Jadi pinginnya di sebelah kanan gapura itu ada lapangan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak, itu lapangan bola, bisa lapangan basket ataupun voli, seperti itu. Jadi mungkin cukup satu lapangan bisa digeser-geser atau gawangnya atau apa di netnya itu, seperti itu. Di depan lapangan itu ada jalan untuk arah masuk, itu kanan kiri pinginnya itu ada tanamannya rindang, tanaman besar, jadi rindang. Jadi kalau anak-anak bermain pun di siang hari, karena saat ini kita waktu siang hari itu kita panas, jadi kita tidak mengizinkan anak-anak main di luar. Pinginnya itu ada tanaman yang tinggi, jadi nanti untuk apa ya, maksudnya biar anak-anak bermainnya itu semakin nyaman. Di sebelah kirinya gapura itu pinginnya ada masjid, karena kita kalau mau sholat Jumat kita harus jalan ke Masjid Ar-Rahman, ada ustadzah yang mendampingi, kadang ustadzah pun malu tak, ada yang di depan, di belakang. Jadi ada 3 ustadzah pasti yang mendampingi anak-anak untuk sholat Jumat. Kadang ustadzah itu harus pakai masker. Karena apa? Dampingin anak-anak sholat Jumat, dan yang sholat Jumat itu kan otomatis kan bapak-bapak, ada anak-anak muda seperti itu. Ustadzah itu kadang malu, pinginnya itu anak-anak juga ada masjid, dan ini insya Allah anak-anak sudah mulai ada tabungan di setiap kelasnya itu. Siapa yang punya koin bisa dimasukkan di tabungannya sendiri atau celengannya. Nah, di depan masjid pula kita itu pinginnya ada sedikit taman. Jadi taman untuk bermain anak-anak ataupun taman untuk belajar. Karena kita alam, jadi kita lebih ke banyak pohon atau tanaman-tanaman yang bisa dieksplor anak-anak untuk belajar. Lanjut, kita masuk lagi setelah ini ada tempat penyambutan. Jadi pinginnya juga tadi saya ngobrol sama Ustadzah Rahma juga, pinginnya anak-anak itu sopan santun. Jadi kalau masuk misalnya nunduk, yang sudah tidak bisa salaman jabat tangan bisa nunduk, seperti itu. Ustadzahnya pingin juga yang maksudnya yang disiplin, yang yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya lebih mungkin harus belajar dari ustadzah dulu, baru anak-anak yang kita disiplinkan, mungkin seperti itu. Lanjut, di area setelah penyambutan ada lapangan upacara. Jadi khusus ada lapangan bermain, ada lapangan bola, ada lapangan upacara. Setelah itu depan samping kanannya lapangan upacara pinginnya ada tempat bermain, karena kita juga ada kelas atas kelas bawah. Kelas atas itu biasanya sukanya kan yang kayak dia main bola, voli. Kalau yang kelas bawah itu masih kayak anak TK, jadi dia butuh perosotan, dia butuh jungkit ataupun yang untuk menunjang motorik kasarnya dia. Lanjut, depannya lapangan upacara, pinginnya gedungnya karena kita terbatas ya Tat, pinginnya itu gedungnya juga bertingkat. Insya Allah, bismillah, tanah belakang, tanah depan. Mohon doanya, insya Allah saged untuk membangun gedung bertingkat untuk mencukupi kelas 1 dan 6 beserta fasilitasnya. Karena kita di tempat terbuka itu kadang anak-anak itu siang panas, gerah. Kapan tuh kelasnya itu ada AC-nya? Kapan tuh kelas sekolah kita itu ada kantinnya? Jadi seperti itu. Jadi kita sering ngobrol sama anak-anak. Jadi mungkin saya juga mencurahkan apa yang diinginkan anak-anak seperti itu. Dan untuk eksplor anak-anak untuk motorik halusnya, ustadzah inginnya juga menyiapkan lahan untuk anak-anak bisa eksplor di tempat sendiri. Jadi nanti mungkin ada kegiatan karena kita alam, ada kegiatan tersendiri untuk kegiatan menanam, entah nanti per kelas ataupun nanti bisa kerjasama sama petugas yang ada di sekolah. Jadi mungkin itu keinginan kami, keinginan lembaga SDIT Alam. Insya Allah ini juga keinginan anak-anak kita semua. Mohon doanya semua ustadz untuk saged mewujudkan keinginan anak-anak SDIT Alam Permata di Sumberjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin
mana ya? Oh, terima kasih Ustaz. Baik, semoga apa yang disampaikan Saudara Hatin dan Saudara Yeni itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini kayaknya semangatnya sama ya, TKID sama CID ini sama semangatnya. Baik sekalian, di pertanyaan di bawah ini ya, bagaimana mewujudkan hal tersebut? Kira-kira apa yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya yang tadi sudah ceritakan? Yang diperlukan apa kira-kira? Saya yang tahu. Kerjasama. Secara tidak langsung apa yang kita gambar itu hampir sama. Jadi ada masjid, ada kolam ikan itu maksudnya kolam ikan itu apa? Karena kita alam. Kita ingin memfasilitasi anak kegiatan belajar mengajar itu yang mungkin nanti entah ikannya atau nanti di binatang unggasnya. Oh nanti ada area persawahan yang anak-anak bisa belajar tentang cocok tanam, entah apa yang ditanam itu harapannya. Gedung yang besar ini bismillah izin segera kami dapatkan. Entah SD entah MI, tapi harapannya SD IT Alam Permata Hati Sumberjo. Jadi tidak ada perubahan. Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Kami dari itu. Jadi apa namanya ada masjid dan masjid ini tidak hanya masjid tingkat yang bawahnya itu bisa fasilitas semuanya ya Ustaz ya. Jadi sinergi yayasan dan ustadzah untuk menunjukkan itu semuanya. Kepala sekolah yang menjadi contoh terlebih dahulu, baru ustadzahnya, baru anak didiknya. Kalau kita langsung menuntut anak didik tanpa yang atas dulu memberikan contoh, kita tidak bakalan bisa untuk mewujudkan itu semuanya. Jadi yayasan, kepala sekolah, lembaga yayasan sinergi sama lembaga. Kepala sekolah memberikan contoh kepada bawahannya dan saling terbuka. Tidak ada mana ini aku kepala sekolah harus dihormati, tidak ada. Kita saling terbuka di sini. Benar kita saling menghormati, tapi kita tidak menuntut hak kita sebagai kepala sekolah untuk dihormati. Itu Ustaz ya. Untuk selanjutnya ada di sudut-sudut itu gazebo. Harapannya apa? Gazebo itu karena kita ingin mewujudkan generasi Qur'ani. Harapannya ketika di waktu-waktu luang anak-anak itu murajaah sendiri, tilawah sendiri. Jadi lingkungan yang benar-benar islami dengan karakter-karakter yang sudah dicontohkan oleh ustazah, terutama akhlak. Akhlak tingkah laku, entah kesopanan dalam ucapan. Ketika bertemu sama teman, sama ustazah bagaimana, ketika ada tamu bagaimana, seperti itu misalnya. Pun kami ingin mewujudkan mungkin bangunan atau apapun, izin harus diutamakan terlebih dahulu. Karena apa? Kita mau mengajukan bantuan tanpa izin kita juga tidak bisa. Jadi untuk mewujudkan ini kalau di kami mungkin izin harus diutamakan. Izin baru nanti kami bisa mewujudkan kerjasama, loyalitas ustazah. Ustazah harus di hatinya ustazah harus ini sekolah kita. Tanpa itu kita tidak bisa. Kalau kita sudah memiliki rasa memiliki, itu baik buruk ditanggung bersama-sama. Sehingga apa? Perbaikan evaluasi itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu sih Ustaz. Pertanyaannya menciptakan lingkungan positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Seberapa penting? Sangat penting ya. Ada yang bisa memberikan alasan? Silakan Saudara Hatim. Anak-anak pasti ada yang rewel, anak-anak ada yang masih belum jadi pendengar yang baik, belum bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi kenapa menciptakan suasana positif itu sangat penting? Ya karena terima kasih Bu Hatim. Yang kedua, sebagai seorang guru dengan saya tadi ayo. Memberikan teladan sesuai adab Islami tuntunan Rasulullah. Baik, yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungannya? Silakan. Hubungannya baik-baik saja. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran itu memang sangat dekat, karena dimana jika suasana sekeliling kita positif itu akan memberikan dampak yang positif bagi anak.
Jadi sangat diperlukan untuk kita memberikan suasana yang positif, suasana yang menyenangkan untuk anak agar apa yang kita sampaikan itu bisa masuk, bisa lebih cepat, bisa lebih mengenal pada diri anak. Yang terakhir, baik kuasa balik perwakilan siapa darinya? Ya, bagaimana penerapan disiplin Ustaz kita kesepakatan. Setiap kita ada peraturan kita sepakat bersama ustazah semuanya. Harapannya kalau itu sepakat, insya Allah ustazah semuanya akan berkelompok. Jadi penerapannya ustazah yang piket itu 6:30, yang nggak piket jam 7:04. Tapi pada kenyataannya, alhamdulillah ya ustazah, 6:30 ustazah sudah sampai sekolah. Yang piket langsung di depan, yang nggak piket kita mulai dengan al-maksurat pagi, baru nanti kita lanjut briefing. Nanti Ustaz, untuk ustazah alhamdulillah si Ustaz misalnya untuk 1-2 kali terlambat itu adalah hal yang lumrah di Ustaz karena kadang terkendala macet, entah bensin habis, entah motor mogok. Tapi alhamdulillah untuk kerjasama ustazah kedisiplinan luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya ustazah kedisiplinan bermata hati. Yang masih PR di kami adalah kedisiplinan terkait siswa. Itu yang kami sudah lakukan itu Ustaz, komunikasi dengan wali murid, dan rata-rata itu PR-nya ada di wali murid kita. Entah mandinya yang lama, entah masaknya yang tidak dimulai dari pagi. Yang terjadi selama ini manajemen dari orang tua, manajemen waktu dari orang tua. Dan untuk penanganannya ketika sudah melebihi 3 kali atau sering Ustazah ada anak kita ajak ngobrol. Kenapa nak terlambat seperti itu? Dan orang tua kita ajak komunikasi, kita ajak untuk mencari solusi. Awalnya kan sebelum kami panggil anak kita ajak diskusi. Solusinya bagaimana ya nak? Seperti itu. Setelah itu ketika sering orang tua kita ajak komunikasi untuk bersama-sama kita ambil solusi, mencari solusi. Seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih untuk disiplin saat ini yang sekolah untuk ustazah yang alhamdulillah sudah ada keikatan yang lebih baik terkait dengan kedisiplinan ya. Iya, alhamdulillah sudah ada keikatan lah seperti itu. Mungkin kalau yang di sini yang saya amali, disiplin itu tidak hanya lebih pada sikap atau saat kedatangan dan apa ya, tapi pada disiplin pembelajaran seperti itu ya. Disiplin bagaimana tata letak, misalnya seringkali kan misalnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, seperti misalnya setelah ada kegiatan duduk-duduk, itu sebenarnya juga bukan budaya disiplin sebenarnya. Kalau ketika namanya disiplin apapun, mana tempatnya, setelah mengambil itu dikembalikan di mana, itu juga sebenarnya bagian dari disiplin seperti itu gitu. Jadi mohon kerjasamanya juga semuanya saling menyadari, saling mengingatkan, dan saling, kalau kita sudah sekali ya peduli, rasa peduli kita dengan dari rasa memiliki, dan kita memiliki rasa memiliki di sekolah, ya seakan-akan itu rumah itu seperti kita, seperti maksudnya sekolah itu seperti rumah kita. Misalnya kelas di kamar dewi, berarti kalau setiap hari dewi ya pulang sekolah segera dibersihkan, ditata. Apalagi kalau di tingkat TK itu dengan banyaknya APE anak-anak ya, tim sendiri misalnya APE kayak kemarin. Ini di sini daru ya wes. Kalau kita tidak disiplin, enek apa balik misalkan tidak dicukup, enek lego dengan tidak dicukup, itu juga bagian dari disiplin sebenarnya ya. Jadi perlu disadari semuanya, rasa saling peduli dari semuanya, gak hanya satu misalnya masuk video ini ada, tapi kalau misalnya pas lewat atau ada APD yang keren ya sahur, itu juga bagian dari rasa disiplin. Seperti itu ya. Cuma yang alhamdulillah kalau untuk yang lainnya sudah ya kita tetap berproses semua untuk belajar lebih baik lagi. Dan tadi ketika kita punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama, budaya positif dan budaya lingkungan positif akan terwujud. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini memang pertanyaan pemantik ya untuk kita menyampaikan persepsi
keyakinan dan kebersamaan. Disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin itu yang terbayang itu apa ya sebenarnya, apa yang terjadi di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, dengan aturan, dengan keteraturan, dengan kepatuhan, dengan peraturan. Kata disiplin disebut juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Saya ingin mendisiplinkan anak-anak dengan menghukum, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Walaupun sebenarnya kalau kita tentunya sekali lagi ya, apapun itu kita harus bawa kepada menginternalisasi. Apakah Rasulullah pernah menghukum para sahabat-sahabatnya? Kan kenyataannya pernah, kan begitu kan. Bahkan di dalam hadis ini didiklah anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah jika tidak sholat di usia 10 tahun. Pukul kan termasuk kategori mungkin bisa jadi fisik ya, cuman apakah itu termasuk menghukum? Cuman kan kita juga harus menyesuaikan hadis itu. Misalkan kalau saya memukul itu apakah benar-benar memukul, itu kan kita harus mendalami hadis ini ya. Terus ini berikutnya sudah. Nah, disiplin dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya di budaya kita untuk mendapatkan patuh, tertib, taat itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, karena memang ada terkesan itu kan terpaksa, itu artinya dipaksa begitu. Itu kan juga tidak baik sebenarnya ya. Ya kadang-kadang sebenarnya gimana ya? Ada memang ada anak-anak itu yang perlu dipaksa. Tapi kalau ada anak itu yang jadi trauma ya, kalau seandainya itu juga pernah ya yang kita rasakan ya di Desa Permata itu. Memang karakter anak-anak berbeda-beda. Ada yang mentes ketika diberikan apa yus cuek begitu. Mereka dulu ada anak di Desa Permata itu ketika terlambat itu tidak mau masuk sekolah. Kalau terlambat dia pasti nangis dan nggak pulang. Tapi ada anak yang terlambat itu cuek-cuek saja. Ada seperti itu. Ada anak itu luar biasa itu. Dan mereka tak lihat dua anak itu, saya ingat betul namanya siapa itu, yang itu perempuan itu. Sekarang ya saya tahu anaknya itu, dan anaknya itu pintar. Anaknya itu memegang prinsip luar biasa. Ya memang saya pernah tanya, ini kesalahan ibu saya atau Ustaz begitu. Terlambat gini, saya bikin akhirnya ya nangis tidak mau masuk sekolah itu. Saya pikir kembali ke itu berapa kali begitu. Nah terus ada yang cuek begitu. Nah makanya bagaimana nanti menyikapi ketika masalah anak-anak tadi ya. Terus berikutnya aja. Nah ini saya sedikit mengutip pemikiran Yahya Triwantoro dengan tentang pengertian diskusi dan disiplin ya, dan pandangan Dan Dozen dalam bukunya Restitusi School Disiplin. Ini kan dasarnya dari materi ini ya. Mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam. Dan bukan ekstrinsik dari luar. Artinya kalau di luar itu kan paksaan dari guru gitu. Artinya dari dalam. Ini bahasa beliau ya. Sekarang saya menggunakan bahasa saya lebih mudah. Silakan. Klik. Nah, jadi disiplin itu adalah sebuah kegiatan belajar dengan penuh paham, kata kuncinya, paham dan sadar, sehingga dapat mengontrol atau menguasai dirinya. Ya, dia paham untuk melakukan sesuatu. Tadi sampaikan mereka untuk barang-barangnya dibersihkan, dia paham bahwa bagaimana kalau seandainya diberantakan seperti apa, dan dengan kesadaran. Soalnya nanti kalau tidak itu, ya nanti kepala sekolah ya akan ngomeng terus kan, dia capek, energinya habis begitu. Itu harus semuanya harus sadar dan paham tentang tadi budaya positif dan untuk menunjang semuanya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kata kuncinya kita harus paham dulu. Makanya di materi BP kita ini kan al-faham itu penting itu. Kepahaman itu bisa untuk menjadikan kita itu ikhlas. Kepahaman selanjutnya kan al-amal gitu, sampai ke sikoh gitu. Kita tahapannya di materi BP kita kan gitu. Al-faham itu jauh lebih banyak dipahamkan terus untuk menunjukkan keikhlasan untuk kita bergerak. Sama dengan ini.
paham, sadar, sehingga mampu untuk mengontrol, menguasai dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, ya. Nah, tujuan dari disiplin adalah untuk menciptakan masyarakat atau lingkungan yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain, karena lingkungan masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang harus lebih baik dari sebelumnya, karena kita ya manusia ya, pasti temannya salah, temannya silaf, makanya kita harus saling menasihati, saling tausiah bil haq dan tausiah bis sabr dalam surat Al-Asr itu. Berikutnya, nah ini sekalian secara umum tentang disiplin ya. Ini sudah 9:30 atau kita break dulu? Break, lanjut ya, atau mungkin sambil makan gitu. Breaknya seberapa? Atau nanti jam 10 kita break? Ya, break sebentar. Baik sekalian, sekarang kita masuk teori kontrol ya. Apa itu teori kontrol? Nah, jadi ini teori ya, ini teori dari materi tadi itu, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, ilusi artinya ilusi itu apa? Sesuatu yang ilusi, angan-angan, iya, angan-angan. Apa bahasa Jawanya apa kira-kira? Kayal ya, kayal itu guru mengontrol murid, kayal gitu. Itu teori itu. Yang benar itu seperti apa? Nah, kita jelaskan. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kayal bahwa ketika ada guru mengkritik atau menyalahkan anak-anak itu bisa menguatkan karakter, itu kayal. Kayal bahwa kepala sekolah ketika menasihati gurunya itu dengan menyalahkan itu bisa menguatkan karakter, itu kayal. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah orang dewasa bisa dipaksa? Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya. Nah, ini agak kecil-kecil ya. Ini teori psikolog ya sebenarnya ya. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamika teori meluruskan beberapa miskonsepsi tadi ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid, di sini dikatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika kita menasihati anak-anak itu terus dan anak itu menjadi anak soleh, gitu, tertib itu, ya sebenarnya mereka memilih untuk mendengarkan itu, tapi sebenarnya tidak, dalam dirinya itu belum tumbuh kesadaran, gitu, belum tumbuh kesadaran. Itu kan dari luar gitu. Bisa jadi seperti itu akan terulang lagi kesalahan. Ya, makanya ketika kita mengingatkan anak-anak yang terlambat, pernah anak itu akan terlambat lagi terus begitu. Ya, karena itu belum tumbuh dari dirinya sendiri. Ini saya memberikan yang penting-penting ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan positif. Jadi ya bahwa ketika kita memberikan kritik yang dan menyalahkan itu membuat mereka itu membentuk karakter, bahkan bisa jadi yang terjadi ya trauma, bisa jadi ya ketika menyalahkan gitu. Karena memang nanti di 5 teori kontrol tadi itu ada guru, salah satu contoh ya, itu yang menggunakan cara begitu, cenderung menyalahkan. Itu memang umum, karena ini teori umum ya. Nanti kita akan mengenal teori umum yang umumnya guru dalam menyelesaikan masalah itu dengan cara yang selama ini dilakukan. Lanjut sudah. Nah, ini sekalian wawasan ya, bahwa nilai-nilai kebajikan itu di seluruh dunia ini ada, sebenarnya saya yakin ini banyak, namun yang dimunculkan ini ada 6. Profil pelajar Pancasila,
terus Premier Years Program itu sikap murid toleransi itu, terus nah 9 pilar karakter IHF ini muncul di sini ya, cinta Tuhan dan seterusnya itu, terus petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, practical life IHF masuk di sini, terus 7 essential virtual dan virtual project nilai-nilai kebajikan. Ini teori ini seluruh dunia ini dikembangkan di sekolah-sekolah di negara-negara barat itu, masuk IAF dan sebagainya. Nah kalau JST punya SKL ya, memiliki akidah yang lurus dan sampai keterampilan ya, di 7 itu ya. Nah ini sama, artinya kita punya kakak tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Namun jika ada kesempatan kita untuk belajar dari semua itu, jika ada waktu kesempatan belajar, menurut saya kita harus terbuka dengan ilmu pengetahuan. Pasti ada nilai-nilai positifnya. Ini kan bisa jadi metode-metode ya. Yang penting tujuan SIT itu di SKL-nya itu. Cara untuk mewujudkan SKL itu kan banyak, beragam, banyak cara, banyak metode, banyak pendekatan. Nah itu kita harus belajar. Karena di SIT sendiri kan belum ada paten untuk menuju ke SKL itu harus pakai ini gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Bahkan Al-Quran saja itu beragam di JSIT. Ada yang pakai wafa, ada yang pakai umi, ada yang pakai kiroati, bahkan utrujah gitu. Akhirnya sekarang itu ada produk baru JSIT namanya apa? Ilman Waruhan. Ya, itu dari si Al-Quran saja itu banyak. Apalagi dari sisi itu satu SKL di Al-Quran, karena belum akidah yang lurus, ibadah, keterampilan, pasti mereka akan terus belajar itu. Bahkan kalau di San Kamil itu kemarin mau menerapkan Yersen itu. Jadi terus bahkan yang terbaru itu San Kamil itu kerjasama dengan lembaga internasional di India ternyata itu. Di namanya saya lupa namanya. Intinya lebih ke international school itu, menggunakan bahasa Inggris tapi karakternya kuat. Nah itu mereka sudah berlomba-lomba gitu. Menurut saya kita harus terbuka dengan semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Berikutnya menurut kalian. Baik, berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tadi kalau sudah kita masuk ke materi tentang disiplin positif dan teori kontrol, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut, bisa. Nah, ini sekarang kita ingin bermain-main lagi ya. Nah, ini ada teori-teori yang dikembangkan. Jadi ternyata perilaku manusia itu didorong oleh 3 jenis motivasi. Di saat atas, bawah, di tengah tidak ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ketiga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Yang pertama menghargai diri sendiri, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah sekarang kita ingin bermain-main dulu, silakan ikut. Betul, paham. Bisa jawabannya bisa itu nanti kalau dikaitkan dengan ini bisa sama. Ada 3 itu. Apapun jawaban saudara, ketika nanti menjawab pertanyaan itu nanti ujung-ujungnya itu ke 3 dan salah satu dari 3 itu. Coba, silakan. Satu pertanyaan, satu stiker. Ya, satu pertanyaan, satu stiker. Sudah terlanjur aja jawabnya. Jawab Pak. Kayak neng tembok Cina. Kita mungkin kayaknya satu saja sih juga yang satu berikutnya. Potong video saya. Ya memang ya 2 satu itu nggak cukup. Saya ini juga berbeda. Jadi ya kalau saya ini dari berada mengalami ya biar lebih dalam. Nanti kalau dibahas juga dapat. Videonya gitu.
Sabtu depan saya jadwalkan di SIP. Ya. Pertama di sini karena kalau daerah berusaha ya sudah jelaskan dulu. Biasa saya 3 jawaban itu ada ya, seru ini. Saya ya senang berarti. Sampai jawabannya cukup tapi juga bisa dibaca. Sudah, saya kira sudah dalamnya. Ini saya mengenai yang 1, 2, 3 berapa mulai tambah. Ini yang saya jawaban yang mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan. Jadi mendapatkan. Yang nomor 1 jawaban saya nomor berapa? Mengenai diri sendiri. Oke, jelaskan aja. Dari penulis, mengapa kita membuat buku ini? Kita di dalam suatu desa ya saudara, seorang guru itu dikenal masyarakat itu bagus menurut saya. Di antara pekerjaan, artinya apa? Menjadi seorang guru itu adalah sosok yang bisa ditiru untuk anak-anaknya. Jadi untuk menghargai diri sendiri kita harus kita menjadi lebih baik dari lingkungan itu terutama. Gitu. Saya ambil apa? Karena saya itu mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi saya melihat pada diri saya sendiri itu banyak kelemahannya. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan itu adalah memberikan suatu hal yang bisa membuat, yang bisa menjadikan itu bekal untuk saya untuk hari nanti gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan sendiri saya merasa saya nggak bisa, tapi yang saya bisa lakukan hanya itu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi konsekuensi. Baik, sekarang kita masih menggunakan sticky note. Nah, silakan stikernya dibuat 2 tabel itu atau terserah, yang penting menurut usaha sekalian pasti benar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman dan baik, ada yang bisa memberikan pandangan? Yang lain. Tadi usahanya belum dapat snack siapa tadi? Sudah Aziza tadi ya? Masih ada, tenang. Spesial. Ini yang sudah jadi sih? Tuh. Silakan, apa sih menurut Ustazah ya, bebas, apa sih sebenarnya perbedaan hukuman sama konsekuensi? Bebas saja. Dengan bahasanya Ustazah ada salah nggak apa-apa. Silakan. Saya ya, hukuman itu diberikan ketika belum ada aturan. Dan kalau konsekuensi itu sudah ada aturan yang sudah disepakati tapi dilanggar. Jadi ini sekalian, hukuman itu adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya suka-suka kita, kalau ada masalah langsung dihukum gitu. Belum ada kesepakatan dan sebagainya itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya kayak kejadian saya dulu waktu SMP itu tiba-tiba dilempar gitu, kan itu masuk hukuman, nggak salah, nggak apa itu. Apakah ada aturan begitu? Terus yang berikutnya, yang saya ingat setelah itu ya, semua kelas itu diajak ke rumahnya guru saya, diajak makan-makan. Saya ingat betul. Setelah itu diajak, khawatir mungkin kalau itu dilaporkan salah. Kalau sekarang itu sudah dilaporkan itu termasuk kriminal. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang perlu dipahami ya, hukuman. Jadi ketika memahami ini, nanti ketika di kelas bisa membedakan apakah saya termasuk menghukum atau memberikan konsekuensi. Berikutnya, nah konsekuensi adalah
disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ya konsekuensi ada sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ada kekurangannya walaupun konsekuensi. Ini kekurangannya tetap dibuat tidak nyaman untuk menjaga waktu pendek. Ya karena nanti kita akan digiring tidak menghukum, tidak konsekuensi, tapi apa tadi? Restitusi adalah alternatif yang ketiga. Kalau di TK itu konsekuensinya apa ya kira-kira? Pernah coba saya ingin kira-kira apakah ada anak TK melanggar terus diberikan konsekuensi apa ya kira-kira? Apa ada? Contohnya gimana? Kalau anak itu tidak ikut berdoa di ruang sendiri, itu biasanya nanti ketika anak yang lain sudah pulang, dia harus mengulang berdoa sendiri gitu. Oh, ternyata ada ya. Oke. Tapi kan kalau TK ya sudah dibiarkan gitu kan masih anak-anak gitu. Biasa. Kalau di SD apa bedanya? Contoh di SD deh. Biasanya kalau sholat kita sudah selesai sama kerjaan, itu biasanya kalau dia tidak tertib waktu sholat karena sudah kelas 1 berat, kadang itu ada kalanya dia main-main waktu murojaah pun. Itu nanti konsekuensinya dia murojaah lagi, dan karena kalau di kelas di murojaah di kelas itu masih belum bisa tertib, itu diajak di kelas 2. Lebih mirip ya dengan TKID ya. Ya, ini memang seperti itu umumnya konsekuensi. Nah nanti kita ingin membawa ada satu langkah yang harapannya itu diterapkan sebelum sampai ke konsekuensi itu, yaitu restitusi. Sebenarnya kalau konsekuensi seperti itu tadi dampaknya begitu, mereka pasti tidak nyaman, benar nggak kira-kira? Itu dengan apapun tidak bisa dimungkiri, mereka itu sebenarnya tidak nyaman ya, tapi memang itu resiko karena mereka melanggar tata tertib. Tapi yang diharapkan dari budaya positif tidak berhenti di situ. Nanti kita perdalam. Lanjut. Nah, restitusi. Nanti kita sudah masuk lebih mendalam lagi di restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, harapannya itu. Ini teorinya, kalimatnya, teorinya dulu ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Bisa jadi konsekuensi itu bukan, ya memang dia kembali kepada peraturan, tapi bisa jadi dia semakin lemah, minder gitu. Kalau karena melaksanakan konsekuensi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini secara umum, ini baru secara umum restitusi ya, belum sampai nanti seperti apa teknisnya. Berikutnya. Nah ini sekalian perbedaan antara tadi yang sudah jelaskan ya, hukuman dan konsekuensi atau sanksi umumnya begitu. Coba saudara jangan melihat restitusi, jangan dilihat dulu ya. Hukuman itu untuk damanya ya untuk gagal itu. Terus identitas berhasil itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Tapi yang kita rekomendasi nanti restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Ya korbannya yang ini ya yang mendapatkan, kalau ada korban itu apa ya? Yang dibully, yang membuli. Yang dibully, ya korbannya itu kan ketika menghadapi masalah itu kan berarti dia dihukum gitu, kan? Berarti yang membuli, yang dibully, yang mendapatkan keadilan, yang menghina itu. Murid atau anak akan tersakiti, ya pasti itu. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus melakukan ini gitu. Murid atau anak membenci peraturan. Pernah tidak kita melakukan ini? Menghukum gitu. Tidak secara tidak sengaja pernah ada. Kalau anak TK, yo.
Kenapa itu sudah kita tanda-tanda pelajaran. Kita Kayak diturunkan. oh, terus kalau yang di SCIT pernah nggak sampai ke hukuman gitu? Oh, itu konsekuensi itu belum sampai itu. Baik. Terus kalau konsekuensi sesuatu terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan, konsekuensi. Nah, restitusi ini baru perbedaannya dulu loh. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid anak menghormati dirinya dan orang tua. Kata kuncinya itu ada di tempat terakhir nomor 2 ini. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira dalam bayangan Ustazah, restitusi itu seperti apa teknisnya? Singkat saja, dialog. Ya, ada dialog sebelum sampai ke konsekuensi. Konsekuensi kalau saya sih menurut saya harus, tapi sebelum sampai ke konsekuensi ada dialog dulu. Materi ini sudah pernah saya praktekkan ya waktu di SCIT sama SMP yang seringkali ya masalah siswa terlambat itu. Ya kita ajak komunikasi. Jadi tadi kan kesannya kan ketika Ustaz mengatakan konsekuensi harus meroja atau mengganti itu kan langsung kenapa tidak ada kesepakatan ya, ada kesepakatan. Nah, tapi apakah ada dialog atau biasanya bagaimana? Ya tetap ada kan, maksudnya tidak bahasa kita. Nah, ya. Tapi kadang anak itu masih mental. Ya, ya. Yang penting secara teori itu kita sudah melakukan. Memang kami yakin ya, studi kita ini sudah menerapkan itu sebelum sampai menerapkan konsekuensi itu pasti ada proses sebelumnya. Ini sebenarnya kita sudah melaksanakan. Teman kan ini teori ya. Budaya positif ternyata ada teorinya ternyata yaitu restitusi, membangun komunikasi dialog dulu. Ketika ada sifat terlambat itu jangan langsung berikan konsekuensi. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Apakah itu masalah orang tua atau masalah siswa? Digali terus begitu. Terus yang paling penting ini adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Dibangun dulu. Itu sering ketika memberikan pelajaran anak SMP itu mesti saya tak tulis masalahmu apa. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apa yang kamu kalau seandainya ada konsekuensi apa yang kamu inginkan? Kamu ingin konsekuensi apa? Tak suruh mereka nulis sendiri gitu. Jadi biar mereka tumbuh sendiri. Makanya kemarin saya pernah mengatakan ya di pondok mana itu ketika memotong rambut yang gundul itu bukan gurunya yang digundul tapi siswanya. Itu menurut kami sih itu menarik ya. Artinya biar kesadaran dia sendiri gitu. Tidak kita yang menggundul tapi anaknya sendiri karena memang benar-benar parah mungkin ya. Karena jadi kalau sudah sampai ke menggundul itu sudah level permasalahannya sudah berat biasanya kategori berat. Itu kan ada kategori kami yakin ada sistem begitu. Nah itu ada dialog sebenarnya. Memang intinya restitusi itu dialog. Nah tapi dialog yang terencana, terukur dan ada teori dari dialog itu yaitu segitiga restitusi nanti itu. Lanjut. Nah kesimpulannya disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kesimpulannya hukuman bersifat satu arah guru ke murid, sedangkan disiplin dan konsekuensi bersifat dua arah dan ada kesepakatan bersama dan langsung dilaksanakan jika melanggar tanpa ada dialog. Biasanya begitu. Cuman berarti kalau sudah melaksanakan konsekuensi sudah ada dialog berarti sudah masuk ke restitusi. Karena bisa jadi ada guru yang ketika berikan konsekuensi ya langsung konsekuensi gitu. Pasti ada gitu. Terus sedangkan restitusi menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan kesadaran akan kesalahannya terlebih dahulu. Ini bahasa saya ini sebenarnya. Dan siap bertanggung jawab baru jika sudah sadar dilaksanakan konsekuensi. Ya, tumbuhkan kesadaran. Saya mendapatkan materi ini waktu sekolah guru ahli itu sudah diterapkan oleh beberapa sekolah swasta, salah satunya Jakarta International School. Itu di pematerinya Ustaz Agung mengatakan
di JIS itu konsekuensi itu baru diterapkan di kelas 6. Kelas 1, kelas 5 itu lebih banyak komunikasi, tumbuhkan kesadaran itu. Akhirnya saya dari apa yang saya dapatkan itu, sekarang kita bawa bagaimana seharusnya kita gitu. Mestinya kalau seharusnya kita ya kita kembali pada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran ketika dalam mendidik anak hubungannya dengan konsekuensi itu, dasarnya itu adalah dimulai dari balik, ya. Karena seseorang sudah balik itu sudah memiliki kewajiban memayis ya, kewajiban yang harus melekat dalam dirinya. Ketika dia tidak melaksanakan kewajiban, dia berdosa. Kan itu balik. Berarti mestinya konsekuensi itu di awal dimulai dari balik kalau seandainya dari balik ya, tapi mungkin tidak ada salahnya mungkin sebelumnya dibangun, karena memang Rasulullah kan dalam hadis yang disebutkan ajarkan anak-anak muda di usia 7 tahun dan pukulan jika tidak melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Usia 10 tahun itu kan rata-rata balik anak-anak itu. Usia 10 tahun kelas berapa itu? Kelas 4. Rata-rata kalau di Saparmata kelas 4 itu yang putri itu sudah balik. Kalau kelas 3 belum ada, tapi kelas 4 yang putri. Kalau kelas yang putra mungkin kelas 6 gitu. Nah kan ini pas sebenarnya ya hadisnya itu usia 10 tahun. Nah, ini yang harus dipahamkan ketika bicara tentang restitusi. Siswa yang memiliki tubuh, jasad, ruh, hati, dan jiwa beserta seluruh rangkaian-rangkaian di dalam tubuh anak tersebut, dan itu yang menciptakan adalah Allah. Ya, sekali lagi, sebaik apapun metode kita, sebaik apapun cara menyelesaikan masalah kita, sebaik apapun apa yang bisa kita lakukan itu, jika kita gunakan seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan, tidak akan mungkin sampai ke dalam hati dan jiwa anak. Dan kalau tidak sampai, tidak akan bisa merubah hati dan jiwa anak, dia tidak bisa merubah. Oleh karena itu, yang pertama harus introspeksi diri, kita bersihkan diri kita bersihkan hati kita luruskan niat kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal yaumiyah. Ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah itu dalam keadaan berwudu, ini dalam rangka untuk membangun budaya positif dalam jiwa kita itu menjaga wudu. Ya, ketika kita menjaga wudu itu ada sehingga kita menjadi bersih, sehingga cahaya Allah itu bisa menembus dalam diri kita, sehingga kita bisa menularkan cahaya itu kepada anak diri kita, sehingga ada perubahan-perubahan. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh dan konsisten dari istiqomah untuk melakukan itu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahannya sehingga anak-anak menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan harapan usaha orang tua dan insya Allah akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi dari kami. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iswandi SPD yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Sudah, kita break dulu, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.